Oke kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Putu Sunakunjir tentunya di PSK Channel. Baik, kali ini saya sedang bersama salah satu seniman dalang muda di Kabupaten Gianyar. Ini dia. Wayan Gen. Wayanto. Ini juga punya channel namanya Yanto Katro. Jadi ini merupakan gimana ya, bisa saya katakan senior dan junior. Seniornya itu sebenarnya dia itu lebih awal terjun di dunia pedalangan daripada saya. Akan tetapi junior itu hanya karena dia bersekolahnya itu lebih lama, lebih dorian. Makanya adik kelas. Kalau di pendidikan adik kelas, tapi kalau di dunia pedalangan dia kakak kelas saya, kakak tingkat saya. Dia yang bohong. Oke, jadi ini hanya bincang-bincang loh. Saya mungkin hanya bertanya ya, beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan Anto, saya biasanya manggil Anto ya, Anto terjun di dunia pedalangan? Sejak kapan? Nah, sebenarnya masih kecil sih ya, masih belum sekolah, dari saya ingat belum TK, masih menggunakan daun-daunan. Mungkin itu pernah merasakan juga daun megenap lah, daun kamboja, daun sotong, daun megenap. Punya daun. Enggak, ya semakin lama bakat saya ini dilihat sama bapak saya, dilihat dan diperhatikan terus. Lama kelamaan sedikit demi sedikit saya dibeliin wayang, nyicil juga itu, bukan suatu beliau gitu, karena saya orang yang berkecukupan, tidak memiliki dan tidak kekurangan kecukupan. Akhirnya saya dibelikan sedikit demi sedikit dan akhirnya masih sedikit. Belum punya banyak. Tapi kan Anto juga mempunyai kemampuan untuk membuat wayang kan? Ya, itu kemampuan itu baru-baru ini masih belajar membuat wayang. Ya, belum mahir atau belum pintar sekali, tapi bisa sama jenang berwayang. Nah, terus yang ingin saya tanyakan, apa yang membuat Anto terjun di dunia pedalangan? Artinya apa yang pertama membuat tertarik? Mungkin melihat dalang ini gitu. Iya, yang pertama tuh dari kecil saya terinspirasi dari dalang wayang Cemblong. Pasti semua pasti pertama-tama mengetahui dalang Cemblong. Karena apa? Karena kasetnya tuh banyak dijual, jadi gampang dibeli dan gampang ditonton dulu. Terus saya kecil memang sangat menginspirasi sekali Pak Narya. Saya suka dengan wayang itu karena satu orang itu memainkan semua anggota tubuhnya. Dari kecil saya memang udah tahu itu, tertarik dengan dunia pewayangan. Artinya dalang yang pertama dilihat Cemblong. Itu yang membuat Anto mulai menggerakkan tangan itu mungkin ya. Nah, saya tertarik di sini. Saya sempat mendengar bahwa Yanto dulu itu dibina oleh Pak Wijo. Nah, itu bagaimana? Kenapa bisa Pak Wijo? Siapa yang mengarahkan ke sana? Nah, dari saya mengidolakan Pak Nardayana itu karena itu wayangnya kan wayang inovasi. Saya kan ingin membangkitkan tradisi, dan kebetulan juga bapak saya waktu hidup dulu, saya diajak ke rumahnya Pak Wijo waktu itu, dan saya ingin belajar wayang tradisi di sana. Itu keinginan Yanto? Keinginan saya memang karena melihat pertunjukan wayang Pak Wijonya itu, wayang tantri itu. Oh, gara-gara wayang tantri? Ya, gara-gara wayang tantri. Artinya ancok-ancok lah idola. Ancok-ancok kawan-kawan. Oke, dan sekedar informasi juga bahwa
Anto ini juga selain seniman dalang, dia juga ya menurut saya juga mahir di seni kerawitan, terutama seni mahir. Artinya kan terjun di dunia itu. Kalau nggak salah dulu sempat ikut di gong biar anak-anak di Sukawati kalau nggak salah ya, jadi tukang lupis. Tukang rompong, ini tukang rompong dulu. Jadi saya cukup terinspirasi dari tokoh sosok ini yang bisa dilihat, karena dia ya nggak nengah-nengah, nggak seperti saya lah. Kalau saya kan bisanya nengah-nengah gitu. Nah kalau saya kan di kerawitan juga tanggung gitu, di tari juga tanggung, di pedalangan juga tanggung gitu. Tapi dia sangat serius menjalani itu yang saya salut. Dan menurut Anto bagaimana kehidupan seni pedalangan sekarang, dan apa harapan Anto terhadap seni pedalangan khususnya tradisi? Bagaimana? Ini mungkin ada dari saya saran atau masukan dan pendapat saya, yaitu antara dua, ada dari segi penonton dan segi orang yang melakukannya, pelaku pemain wayang itu. Nah, mungkin banyak ya, dalang-dalang tuh semakin banyak dan penontonnya tuh semakin sedikit. Fenomena sekarang kan, dan dalang-dalang yang baru belajar ini bukannya mempelajari tradisi, dia malah loncat ke inovasi. Nah kan ya mungkin guru-guru atau buku sudah tahu juga, sebelum kita beranjak ke inovasi alangkah baiknya kita mempelajari tradisi. Seperti membuat rumah kan ya itu sudah tahu, artinya bukan sedikit segara nih ya. Kita fondasinya dulu biar biar kokoh, baru kita sedikit ya, artinya dasar kita diperkuat. Nah, apa nyenawangan nunyan? Penontonnya beda-beda kan, penontonnya di dalang. Penontonnya di dalang karena ya jangan balik ya jangan wayang itu udah itu mungkin. Jadi intinya pada dalang itu harus semua jangan jadi dalang. Biarkan kita aja ya. Jadi mungkin kita sebagai seniman, pelaku seni, termasuk kita juga ya, bagi kalian yang ingin belajar mendalang, dan termasuk kita harus mempertajam diri, mengasah diri dalam dunia pedalangan. Itu ya. Kalau dari penontonnya ya mungkin karena sudah terbiasa dengan wayang inovasi, dengan leluconnya, dengan gaya pertunjukannya. Jadi ketika menonton wayang tradisi itu tidak diperhatikan dengan hanya mencari kelucuannya, bebanyolannya saja, tidak mencari apa sih isi cerita dari wayang ini. Yang saya lihat, kebetulan juga saya sering menonton wayang tradisi dan sampai sekarang masih suka menonton wayang tradisi. Ada waktu saya menonton wayang tradisi itu salah satu dalang senior disoraki penonton. Nah itu membuat saya agak sedih lah gitu. Kenapa kok begini penontonnya? Dalang nggak ngebanyol, nggak dalang ini artinya nggak ada ngapa-ngapain. Memang sih penonton tuh waktu saat itu dalam keadaan mabuk. Jadi saya sangat menyayangkan sekali fenomena itu dan membuat saya sedih lah. Jadi seniman kok begini gitu. Penghargaan penonton terhadap bagaimana sih susahnya dalang itu belajar dan latihan itu nggak diperhatikan oleh penonton. Dia ingin lucu mana lucunya nih lah. Jadi para teman-teman yang kita bisa katakan sebagai penonton, ini untuk kalangan umum ya, saya sepakat dengan Yanto. Setidaknya kalau kita tidak suka, maka baiknya kita meninggalkan. Kita setidaknya menghormati. Artinya kalau emang kita tidak mau menonton, kita pergi. Kalau kita terpaksa misalnya menonton, kalau kita memang tidak suka, mending kita diam. Kalau emang ada yang perlu ditepuk tangan kan, ditepuk tangan kan, apa? Disoraki. Nah, disoraki itu gitu. Ditepuk tanganin gitu. Artinya kalau ada yang perlu diapresiasi dengan tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau perlu diapresiasi dengan ketawa, silakan. Kalau kiranya itu menghibur. Kalau memang tidak, kita menghormatinya dengan diam. Karena diam itu emas. Makanya kalau ada yang minta emas, Anda diam. Intinya kalau tidak suka menonton wayang,
baiknya meninggalkan tempat perlintasan tersebut. Ya, tanpa mengganggu. Nah, tanpa mengganggu. Saya sepakat. Jadi mungkin itu ya bagi kalian nih yang di dunia pedalangan, ini sebenarnya hanya bincang-bincang ya ringan ya sebenarnya, karena ini sangat sering saya lihat gitu, dan dia juga punya channel YouTube. Jadi kalian yang mau saling support lah, saling support. yang ingin mensupport silakan like, komen, dan subscribe juga di channelnya Yanto Katro. Channel saya juga tentunya di PSK Channel. Ya, ini kayaknya collab ini. Ngelah kebisan, masih nggak dong. Itu mah masalah kecil. Baik, mungkin itu ya untuk kali ini, hanya bincang-bincang sedikit di sela-sela waktu kita yang lumayan tidak sibuk sih. Jadi sibuk sedikit. Jadi ya itu. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Dan kalau kalian suka dengan video ini, share juga ke teman-teman kalian untuk menginspirasi para kaum muda dan masyarakat pada umumnya. Jangan lupa